Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afani. Saya dari program studi Teknik Mekatronika B dengan NIM 4211901039. Dan di sini saya akan mempresentasikan, dan di sini juga saya akan mereview dari makalah yang telah saya ambil dengan berjudul Real-Time High Resolution Background Mapping guna untuk melengkapi mata kuliah dari Machine Vision. Oke. Dapat dilihat ini adalah jurnal dari University of Washington yang berjudul Real-Time High Resolution Background Mapping. Jurnal ini mengangkat beberapa problem, yaitu problem yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu pada background replacement online meeting, pada aplikasi konferensi online yang sering kita sebut adalah virtual background, sering meninggalkan sisa dari bercak-bercak ruangan yang bukan dari fitur gambar dari virtual backgroundnya. Dapat dilihat, dan ini adalah gambar dari aslinya, terlihat jelas. Kemudian, dan ini ketika dipasang dengan virtual background bakalan terlihat bercak-bercak atau sisa-sisa dari latar belakang aslinya. Kemudian dengan plugins terlihat lebih jelas tanpa ada sisa-sisa dari latar aslinya. Kemudian pada makalah ini menghadirkan atau memperkenalkan metode, yaitu teknik penggantian latar belakang resolusi tinggi real time real time yang beroperasi pada 30 fps dalam resolusi 4K dan 60 fps untuk HD dan GPU modern. Teknik yang diusulkan adalah dan berdasarkan pada permukaan background di mana frame latar belakang ditangkap dan digunakan dalam recovering matte alpha atau seberapa buramnya suatu objek, dan foreground atau lapisan luar atau lapisan dari kita itu. Kemudian tantangan utama dari metode ini adalah mengganti latar belakang resolusi tinggi real time dan dengan menghitung matte alpha berkualitas tinggi yang mempertahankan detail rambut tingkat helai dari helai ke helai sambil memproses gambar resolusi tinggi secara real time. Untuk mencapai tujuan ini dengan menggunakan dua saraf jaringan atau artificial neural networks, yaitu jaringan dasar menghitung hasil resolusi yang rendah yang disempurnakan oleh jaringan kedua yang beroperasi pada resolusi tinggi pada path selektif. Dengan ini memperkenalkan dua set data video dataset video dan gambar mapping skala besar video matte 240K dan foto matte 13K/85. Dan pendekatan ini menghasilkan hasil kualitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan background mapping canggih sebelumnya, sekaligus menghasilkan hasil yang berubah, yaitu meningkatkan kecepatan dan resolusi. Dan untuk merancang resolusi yang dapat menangani gambar resolusi tinggi secara real time, bahwasanya telah diamati bahwa relatif sedikit wilayah di gambar membutuhkan kesempurnaan berbutir halus. Oleh karena itu, memperkenalkan jaringan dasar yang memprediksi matte alpha dan lapisan latar depan atau foreground pada resolusi lebih rendah bersama dengan kesalahan prediksi map yang menentukan area yang mungkin memerlukan penyempurnaan resolusi tinggi.
sebuah jaringan perbaikan kemudian mengambil hasil resolusi rendah dan gambar asli yang akan dihasilkan output resolusi tinggi hanya di wilayah tertentu. Kemudian, metode penelitian yang dipakai adalah melakukan penggantian latar belakang dengan segmentasi atau mapping dan memiliki beberapa perbedaan, yaitu segmentasi dengan karya yang paling relevan adalah MaxRCNN yang masih menjadi pilihan utama untuk segmentasi instan. DepthLab v3 Plus adalah segmentasi semantik canggih jaringan dengan menggabungkan modul etrusseptial pyramid polling modul dari LabV v3 dan LabV3 Plus dalam jaringan, karena algoritma segmentasi cenderung menghasilkan batas-batas kasar terutama pada resolusi yang lebih tinggi. Kemudian, mapping dengan background manual. Mapping dengan background natural yang dikenal sebelumnya telah dieksplorasi terlebih dahulu. Mapping Bayesian dan mapping Poisson juga membutuhkan tree map. Dan baru-baru ini Sengyupta et al. Memperkenalkan background mapping di mana gambar background tambahan diambil dan itu memberikan isyarat yang signifikan untuk memproduksi matte alpha dan lapisan latar depan. Meskipun metode ini menunjukkan hasil mapping berkualitas tinggi, arsitekturnya terbatas pada resolusi 1512 kali 1512 kali 512 kali 512 dan hanya berjalan pada 8 fps. Sebaliknya, makalah ini memperkenalkan arsitektur mapping terpadu real time yang beroperasi pada video 4K dan 30 fps dengan video HD pada 60 fps dan menghasilkan hasil berkualitas yang lebih tinggi. Dan datasheet yang dimiliki adalah kumpulan data yang tersedia, mapping gambar Adobe atau Adobe Image Mapping. Datasheet menyediakan 269 sampel pelatihan manusia dan 11 sampel uji dengan resolusi rata-rata sekitar 1000 kali 1000. Juga menggunakan subset distinction khusus manusia 646 terdiri dari 362 pelatihan dan 11 sampel uji, rata-rata sekitar 1700 kali 2000 resolusi. Matte adalah dibuat secara manual dan dengan demikian berkualitas tinggi. Namun 631 gambar tidaklah cukup untuk mempelajari variasi besar dalam pose manusia dan detail yang lebih halus pada resolusi tinggi. Jadi, makalah ini memperkenalkan dua kumpulan data tambahan dan dengan ini memperkenalkan dua set data mapping skala besar yang berisi 240.000 bingkai unik dan 130.000 foto unik. Layar video yang dihasilkan adalah 240.719 bingkai unik alpha matte dan latar depan dengan perangkat lunak chroma key Adobe After Effects. Video dalam resolusi 4K dan dalam 100 yang HD. Video dalam resolusi 4K dan 100 video dalam resolusi 4K dan 100 dalam HD itu kumpulan data terdiri dari sejumlah besar subjek manusia, pakaian, dan pose yang berguna untuk melatih model yang tangguh. Dan juga makalah ini telah merilis matte alpha dan latar depan yang telah diekstraksi. Kemudian jaringan dasar atau yang
kita lebih dikenal adalah base networks. Jaringan dasar adalah jaringan encoder-decoder yang sepenuhnya konvolusi yang terinspirasi dari DeepLab V3 dan arsitektur DeepLab V3 Plus yang mencapai kinerja canggih pada tugas segmentasi semantik pada tahun 2017 dan 2018. Jaringan dasar terdiri dari 3 modul, yaitu backbone, ESPP, dan decoder. Dan ini gambar 3 adalah jaringan dasar GBIS atau glue beroperasi pada input yang di downsampling untuk menghasilkan berbutir kasar dan peta produksi kesalahan. Jaringan penyempurnaan Graphene atau hijau memiliki patch yang rawan kesalahan dan menyempurnakannya ke resolusi penuh. Begitu. Modul ESPP terdiri dari beberapa filter konvolusi dilatasi dengan tingkat dilatasi yang berbeda dari 369. Decodernya jaringannya menerapkan upsampling bilinear pada setiap langkah, digabungkan dengan koneksi lewati dari tulang punggung dan diikuti oleh konvolusi 3x3, kemudian normalisasi batch dan aktivasi relu kecuali layer terakhir. Jaringan decoder menghasilkan alphamet berbutir kasar C dan latar depan residual VRC peta prediksi kesalahan isi dan fitur tersembunyi 32 saluran HC. Fitur tersembunyi HC berisi global konteks yang akan berguna untuk jaringan perbaikan. Kemudian untuk latihannya atau untuk training, semua kumpulan data mapping menyediakan mat alpha dan lapisan latar depan yang dibuat ke beberapa latar belakang resolusi tinggi. Dan mereka menggunakan beberapa teknik augmentasi data untuk menghindari overfitting dan membantu model menggeneralisasi untuk menantang situasi pada dunia nyata. Dan mereka menerapkan transformasi affine atau flip affine dan flipping horizontal brightness dan hue, dan penyesuaian saturasi, penggaburan, penajaman, dan derau acak juga sebagai augmentasi data ke lapisan latar depan dan latar belakang secara independen. Mereka juga sedikit menerjemahkan background untuk mensimulasikan ketidaksejajaran dan membuat bayangan buatan untuk mensimulasikan bagaimana kehadiran subjek untuk menimbulkan bayangan di lingkungan di kehidupan nyata. Dan mereka memotong gambar secara acak di setiap mini batch sehingga tinggi dan lebar masing-masing didistribusikan secara merata antara 1024 dan 2048 untuk mendukung inversi pada resolusi dan rasio aspek dari apapun. Kemudian, kesimpulan yang bisa dapat kita ambil adalah pada makalah ini telah mengusulkan teknik penggantian latar belakang ke resolusi tinggi real time yang beroperasi pada 4K 30 fps dan HD 60 fps, dan metode ini hanya membutuhkan gambar input dan gambar latar belakang yang sudah diambil sebelumnya, yang mudah didapat di banyak aplikasi seperti Google Meet, Zoom Meeting, dan aplikasi meeting online lainnya. Arsitektur yang diusulkan secara efisien menyaring hanya daerah rawan kesalahan pada resolusi tinggi yang mengurangi komputasi yang berlebihan dan memungkinkan mapping resolusi tinggi secara real time, dan memperkenalkan dua set data mapping skala besar baru yang membantu metode
yang membantu metode mereka menggeneralisasikan ke skenario kehidupan nyata. Eksperimen mereka menunjukkan kumpulan metode mereka kinerja mutakhir baru pada anyar latar belakang dan mendemonstrasikan kepraktisan metode mereka dengan mengalirkan hasil kepada mereka ke Zoom. Mencapai hasil yang jauh lebih realistis, panggilan konferensi virtual dengan etika tujuan utamanya adalah mengaktifkan aplikasi kreatif dan memberi pengguna lebih banyak opsi privasi melalui penggantian latar belakang dalam panggilan video agar kita lebih kreatif dan agar kita lebih berkarya dengan menggunakan latar belakang. Kemudian, namun dan juga mengenali bahwa pengeditan gambar juga dapat digunakan untuk tujuan negatif yang dapat dikurangi melalui watermarking dan teknik keamanan lainnya dalam aplikasi komersial melalui pekerjaan ini. Dan banyak referensi yang telah dikaji dan banyak referensi yang telah menjadikan makalah ini selesai. Kemudian sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.